Literasi Digital dalam Pembelajaran Multikultural oleh Anggi Aninditya Husna. Hadirin sekalian, pada bagian lanjutan ini kita memasuki satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21, yakni literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Dokumen yang kita kaji menegaskan, literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultur. Disinilah peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai atau value navigator di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Lalu, mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural? Ada 3 urgensi utama. Yang pertama ialah keragaman budaya makin kompleks. Peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, bahasa, dan identitas terutama melalui internet. Kedua, informasi tidak lagi netral. Media digital menyajikan informasi bercampur fakta, opini, bias, dan bahkan ujaran kebencian. Siswa perlu kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Ketiga, pembentukan karakter multikultural. Literasi digital membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi nilai inti pendidikan multikultural. Semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural mengacu pada isi dokumen. Ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama ialah akses informasi, bahwa siswa perlu dan mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital menyediakan akses luas ke budaya dunia. Kedua, evaluasi kritis. Kemampuan membedakan hoax, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Ketiga, produksi konten. Siswa tidak hanya mengonsumsi, tetapi memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ialah interaksi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video conference, proyek daring, dan sebagainya. Ini membangun empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada dokumen. Integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Berikut ialah strategi kunci yang diturunkan dari dokumen. Yang pertama ialah pembelajaran aktif berbasis teknologi. Beberapa contoh implementatifnya ialah Project Based Learning atau PGBL dengan topik budaya lokal global, analisis video, artikel, unggahan media sosial, diskusi daring multibudaya, dan presentasi digital lintas kelompok. Pendekatan ini meningkatkan kritis, kolaboratif, dan toleransi budaya. Kedua ialah penguatan kompetensi digital guru, dan dokumen menekankan bahwa guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Program yang perlu dilakukannya ialah pelatihan e-learning, pembuatan konten digital, manajemen kelas virtual, etika digital, dan penggunaan multimedia multikultur. Ketiga ialah inovasi media e-learning. Teknologi dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural dengan platform LMS, video interaktif, game edukasi, simulasi budaya, dan forum reflektif. Media digital melatih berpikir kritis, analisis perspektif budaya, dan resolusi konflik. Dan yang terakhir ialah pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Nilai-nilai yang diasah ialah toleransi, anti diskriminasi,
empati, moderasi, dan kecerdasan sosial digital. Dokumen menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat. Kelima ialah peran guru dan institusi pendidikan. Ada dua simpul peran besar. Yang pertama ialah guru sebagai fasilitator multikultural digital, yang dimana guru bertanggung jawab dalam memilih materi digital yang inklusif, memediasi diskusi lintas budaya, menangani misinformasi dan bias, membangun ruang aman atau safe space digital untuk siswa, yang ini merupakan kompetensi pedagogis abadi ke-21 yang tak terhindarkan. Dan yang kedua ialah sekolah sebagai ruang edukasi multikultural, bahwa sekolah perlu menyediakan infrastruktur digital, membuat kebijakan anti-bullying dan anti-kekerasan budaya, mendorong kolaborasi lintas budaya, dan mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Tantangan utama. Dari dokumen, beberapa tantangan ditemukan. Ketimpangan akses digital, rendahnya literasi digital guru, konten digital yang bias budaya, potensi konflik akibat ujaran kebencian, dan kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Disinilah pendidikan memainkan pesanan sentral untuk merespon isu ini secara sistematik. Berikutnya ialah rekomendasi implementatif. Untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural, saya merekomendasikan penguatan kurikulum multikultural berbasis digital, yakni mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pelajaran, termasuk PAI. Kedua, pelatihan guru literasi digital profesional, bahwa guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Ketiga, program peningkatan kesadaran moderasi digital yang anti-hoax, anti-kebencian, dan edukasi etika digital. Keempat, modal PJBL lintas budaya secara online. Di sini siswa mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Dan yang kelima, penguatan infrastruktur dan akses digital merata agar semua siswa punya kesempatan belajar yang setara. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan. Literasi digital bukan hanya keterampilan, tetapi peradaban. Dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan, tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.